jiwa-jiwa yang kuat. Wahai jiwa yang kuat, mengapa muram durja ketika Tuhan bersamamu? Mengapa merasa kekurangan ketika Sang Maha Kaya selalu berada di sisimu? Mengapa merasa sepi ketika Sang Maha Pelindung mendekapmu? Mengapa merasa bodoh ketika Sang Maha Cerdas di dalam dirimu? Mengapa merasa lelah ketika Pencipta energi ada di dalam dirimu? Wahai jiwa yang bersyukur, mengapa tidak kau manfaatkan potensi yang sudah ada di dalam dirimu? Padahal Tuhan sudah mencukupi semuanya. Mengapa banyak waktu kau sia-siakan? Padahal Tuhan sudah menciptakan waktu sedemikian panjang. Mengapa tidak kau cintai pekerjaanmu? Padahal Tuhan sudah menyiapkan hasil bagi orang-orang yang mau terus berupaya dan mencintai pekerjaannya. Mengapa selalu mengeluh dan tidak sabar? Padahal kesuksesan sudah pasti disediakan bagi setiap manusia yang mengikuti hukumnya. Mengapa selalu ragu? Padahal Tuhan tak pernah ingkar janji. Mengapa selalu terburu-buru? Padahal semua sukses selalu berdasarkan hukum dan waktunya. Wahai jiwa yang masih terombang-ambing dalam hidup, yakinlah, semua yang dibutuhkan ada di dalam dirimu. Tuhan selalu bersamamu dan selalu siap memenuhi keinginanmu. Kini kita tinggal bersyukur, berjuang sepenuh hati, fokus, tekun, dan yakini bahwa janjinya tak pernah dia pungkiri. Jangan. Kali ini bukan cerita, tapi kata-kata. Semoga terinspirasi. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Tapi tersenyumlah, maka kamu kian bahagia. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Tapi bersedekahlah, maka kamu akan semakin kaya. Jangan menunggu termotivasi baru bergerak. Tapi bergeraklah, maka kamu akan semakin termotivasi. Jangan menunggu dipedulikan orang baru kamu peduli. Tapi pedulilah dengan orang lain, maka kamu akan dipedulikan. Jangan menunggu orang memahami kamu baru kita memahami dia. Tapi pahamilah orang itu, maka orang itu paham dengan kamu. Jangan menunggu terinspirasi baru menulis. Tapi menulislah, maka inspirasi akan hadir dalam tulisanmu. Jangan menunggu rezeki datang baru bekerja. Tapi bekerjalah, maka rezeki akan menunggumu. Jangan menunggu dicintai baru mencintai. Tapi belajarlah mencintai, maka kamu akan dicintai. Jangan menunggu banyak uang baru hidup tenang. Tapi hiduplah dengan tenang, maka lihatlah, bukan sekadar uang yang akan datang. Jangan menunggu contoh baru bergerak mengikuti. Tapi bergeraklah, maka kamu akan menjadi contoh yang pantas diikuti. Jangan menunggu sukses baru melakukan. Tapi lakukanlah, kamu pasti bisa. Sahabat pelangi, para pecundang selalu menunggu bukti, dan para pemenang selalu menjadi bukti. Coba kita amati sebutir telur.
Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tapi jika telur tersebut dipecahkan oleh kekuatannya sendiri dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Anak ayam lahir dengan lucunya. Coba perhatikan juga kepompong. Jika sebuah kepompong dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka ulat akan keluar tanpa sayap dan batal menjadi kupu-kupu yang siap terbang. Hanya bisa merayap lemah tanpa sayap. Tapi, jika sebuah kepompong dipecahkan oleh kekuatannya sendiri dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sayapnya kuat dan indah, berterbangan ke sana kemari. Sahabat pelangi, demikianlah yang akan terjadi pada diri kita. Hal-hal besar selalu dimulai dari dalam, dari diri sendiri, bukan dari luar. Tuhan memberi tantangan kehidupan kepada kita seperti cangkang telur dan kulit kepompong. Jika dipecahkan oleh orang lain, justru akan memperlemah kita. Kita harus bisa memecahkannya sendiri. Memang terasa sulit, perlu ketangguhan dan kekuatan hati. Tapi demikianlah yang diminta Tuhan dari kita. Demikianlah kita didesain oleh Tuhan. Teruslah mencoba. Menjada wajada, mansobara, zofira. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Siapa yang bersabar akan beruntung. Dr. Arun Gandhi, cucu mendiang Mahatma Gandhi, bercerita. Pada masa kecil, ia pernah berbohong kepada ayahnya. Saat itu, ia terlambat menjemput ayahnya dengan alasan mobilnya belum selesai diperbaiki. Padahal sesungguhnya, mobil telah selesai diperbaiki. Hanya saja, ia terlalu asyik menonton bioskop sehingga lupa akan janjinya. Tanpa sepengetahuannya, sang ayah sudah menelpon bengkel lebih dahulu sehingga sang ayah tahu bahwa ia berbohong. Lalu wajah ayah tertunduk sedih. Sambil menatap Arun, sang ayah berkata, "Arun, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan ayah dalam mendidik dan membesarkan kamu, sehingga kamu tidak punya keberanian untuk berbicara jujur kepada ayah. Untuk menghukum kesalahan ayah ini, biarlah ayah pulang dengan berjalan kaki, sambil merenungkan di mana letak kesalahannya." Dr. Arun berkata, "Sungguh, saya begitu menyesali perbuatan saya tersebut. Sejak saat itu seumur hidup, saya selalu berkata jujur kepada siapapun. Seandainya saja saat itu ayah menghukum saya, mungkin saya akan menderita atas hukuman itu, dan mungkin hanya sedikit saja menyadari kesalahan saya. Tapi dengan tindakan mengevaluasi diri yang dilakukan ayah, meski tanpa kekerasan, justru memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah diri saya sepenuhnya." Sahabat pelangi, sebagai orang tua, mari kita membiasakan diri untuk selalu bertanya, apa yang salah dari saya? Mengapa anak saya bisa seperti itu? Tetaplah berbuat baik. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, jujur dan terbukalah.
Bila engkau mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain menjadi iri. Tapi bagaimanapun, berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah sukses. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun, bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tapi bagaimanapun, bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang kau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan uang 10 rupiah. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Oh, saya kehilangan minyak setengah botol. Saya kehilangan minyak setengah botol." Ia sangat bersedih hati dan tidak bahagia. Tampaknya ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang 10 rupiah lagi. Kemudian anaknya pergi. Dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh dan separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Tapi ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuh minyak." Anak itu tidak bersedih hati, malah ia tampak berbahagia. Anak ini tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang 10 rupiah lagi. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Dan sekali lagi, anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan 5 rupiah untuk membeli minyak setengah botol yang tumpah. Sore nanti saya akan memenuhi botol itu." Sahabat pelangi,
kita bisa memandang hidup dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja. Seorang pemuda kehilangan sepatunya di pinggir pantai. Lalu ia menulis di pantai, "Laut ini maling." Tak lama datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu ia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tak lama, datanglah seorang pemuda yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara lautan dan seisinya tak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan di pantai itu tanpa sisa. Maka, jangan risaukan omongan orang. Karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu." Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Namun, hapuslah kesalahan jika datang padamu gangguan. Jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih. Tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh. Teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan dirimu dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikutimu. Pernahkah Anda menatap orang-orang terdekat Anda saat ia tidur? Kalau belum, cobalah sekali saja menatap mereka saat sedang tidur. Saat itu, yang tampak adalah ekspresi paling wajar dan paling jujur dari seseorang. Seorang artis yang ketika di panggung begitu cantik dan gemerlap pun bisa jadi akan tampak polos dan jauh berbeda jika ia sedang tidur. Orang paling kejam di dunia pun jika tidur, sudah tak akan tampak wajah bigisnya. Perhatikanlah ayah Anda saat beliau sedang tidur. Sadarilah betapa badan yang dulu kekar dan gagah itu kini semakin tua dan ringkih. Beberapa rambut putih dan raut lelah mulai terpahat di wajahnya. Orang inilah yang rela melakukan apa saja asal perut kita kenyang dan pendidikan kita lancar. Sekarang, beralihlah ke wajah ibu Anda. Kulitnya mulai keriput, dan tangannya yang dulu halus, membela-belai tubuh waktu kita baik itu, kini kasar karena terpaan hidup yang keras. Orang inilah yang tiap hari mengurus kebutuhan kita. Orang inilah
yang paling rajin mengingatkan dan mengomedi kita, semata-mata karena rasa kasih dan sayangnya itu sering kita salah artikan. Cobalah menatap wajah orang-orang tercinta itu. Ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak, sahabat, semuanya orang-orang yang tercinta. Rasakan energi cinta yang mengalir pelan-pelan saat menatap wajah luku yang sedang terlelap itu. Rasakan getaran cinta yang mengalir deras ketika mengingat betapa banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan orang-orang itu untuk kebahagiaan Anda. Pengorbanan yang kadang tertutupi oleh kesalahpahaman yang kecil, yang entah kenapa selalu saja nampak besar. Secara ajaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur agar pengorbanan itu dapat terlihat lagi melalui wajah-wajah jujur mereka saat sedang tidur. Pengorbanan yang kadang melelahkan, namun enggan mereka ungkapkan. Dan ekspresi wajah ketika tidur pun mengungkapkan segalanya tanpa kata. Tanpa suara dia berkata, betapa lelahnya aku hari ini. Dan apa penyebab lelah itu? Juga untuk siapa dia berlelah-lelah? Tak lain adalah suami yang bekerja sangat keras mencari nafkah, dan istri yang bekerja mengurus, mendidik anak-anak juga mengurus rumah. Kakak, adik, anak, dan sahabat yang telah melewatkan hari-hari suka dan duka bersama kita. Sahabat pelangi, renungan untuk kita semua. Resapilah kenangan manis dan pahit yang pernah terjadi dengan menatap wajah-wajah mereka nanti malam. Rasakan betapa kebahagiaan dan keharuan seketika membuncah jika mengingat itu semua. Bayangkan apa yang akan terjadi jika esok hari mereka orang-orang terkasih itu tak membuka matanya selamanya. Jika kamu merasa tidak pantas untuk meraih sukses besar, kamu mungkin benar. Jika kamu merasa sangat pantas untuk mendapatkan sukses besar, kamu mungkin juga benar. Jika kamu merasa tidak pantas, maka sudah pasti kamu takkan pernah mencapainya. Karena dari awal pun, semua pintu akses sudah kamu tutup. Jika kamu merasa sangat pantas, kamu sudah berada di pintu kesuksesan. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah mengklaimnya. Jadi tidak masalah apakah kamu merasa pantas atau tidak untuk meraih sukses hebat. Yang manapun pilihanmu, kamu tidak salah. Kamu sangat benar. Hanya saja, dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat perbedaan kualitas hidup. Benar, sebuah hasil yang akan membedakan bagaimana seseorang melihat dan menilai potensi diri mereka sendiri. Di sebuah gerbong kereta api yang penuh, seorang pemuda berusia kira-kira 24 tahun melepaskan pandangannya melalui jendela. Ia begitu takjub melihat pemandangan di sekitarnya. Dengan rasa girang, ia berteriak dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, coba lihat pohon-pohon itu. Mereka berjalan seakan-akan menusuk kita." Sang ayah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala dengan wajah yang tidak kurang cerianya.
Ia begitu bahagia mendengar celoteh keterangannya itu. Di samping pemuda itu, ada sepasang suami istri yang dengan jengkel mengamati tingkah pemuda yang kekanak-kanakan itu. Mereka berdua merasa sangat risih. Kereta terus berlalu. Tak lama, pemuda itu kembali berteriak, "Ayah, lihat itu awan kan? Lihat, mereka juga ikut berjalan bersama kita." Ayahnya tersenyum lagi menunjukkan kebahagiaan. Dua orang suami istri di samping pemuda itu tidak mampu menahan diri. Akhirnya mereka berkata kepada ayah pemuda itu, "Kenapa Anda tidak membawa anak Anda yang idiot ini ke dokter jiwa?" Sejenak, ayah pemuda itu terdiam. Lalu dia menghela nafas dan menjawab, "Kami baru saja kembali dari rumah sakit. Anakku ini menderita kebutaan semenjak lahir. Ia baru dioperasi, dan hari ini adalah hari pertama dia bisa melihat dunia dengan mata kepalanya sendiri." Pasangan suami istri itu pun terdiam seribu bahasa. Sahabat, setiap orang mempunyai cerita hidup masing-masing. Oleh karena itu, jangan memvonis seseorang dengan apa yang Anda lihat saja. Barangkali saja, bila Anda mengetahui kondisi sebenarnya, Anda akan sangat tercengang. Seorang psikolog berjalan di sekitar ruangan sambil mengajar manajemen stres kepada murid-muridnya. Saat itu ia mengangkat segelas air. Semua orang penasaran dengan apa yang akan ia lakukan dengan segelas air itu. Lalu dengan senyum di wajahnya dia bertanya, "Berapa berat segelas air ini?" Jawaban yang muncul pun beragam. Si psikolog pun tersenyum dan menjawab, "Berat aslinya bukanlah hal yang menjadi persoalan. Hal ini tergantung pada berapa lama saya memegangnya. Jika saya memegangnya selama 1 menit, itu tidak masalah. Jika saya memegangnya selama 1 jam, saya akan merasakan sakit di lengan saya. Jika saya memegangnya selama 1 hari, lengan saya akan mati rasa dan lumpuh. Padahal, berat air dan gelas ini tidak berubah, tapi semakin lama saya memegangnya, segelas air ini akan menjadi semakin berat." Dia melanjutkan, "Stres dan kekhawatiran dalam hidup itu sama seperti segelas air tersebut. Pikirkan mereka untuk sementara waktu dan tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi. Pikirkan mereka sedikit lebih lama dan mereka mulai membuat Anda sakit. Dan jika Anda berpikir tentang mereka sepanjang hari, Anda akan merasa lumpuh dan tidak mampu melakukan apa-apa." Sahabat pelangi, jadi ingatlah selalu untuk meletakkan gelas tersebut sedini mungkin. Gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk
sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran yang tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika ia dibekali 100.000 peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Sukses hanyalah masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang bilang tidak, berarti semakin dekat dengan orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul angka 6. One who does not throw into the ice can never expect to score a 6. Di Yunani kuno, Sokrates terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat. Suatu hari, seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata, "Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?" "Tunggu sebentar," Sokrates menjawab. "Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya akan memberikan suatu tes sederhana yang disebut dengan triple filter test. Filter pertama adalah kebenaran. Apakah Anda yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya itu benar?" "Tidak," jawab orang itu. "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu." "Baik," kata Sokrates. "Jadi Anda tidak yakin itu benar. Baiklah, sekarang saya akan berikan filter yang kedua. Filter kedua, kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik?" "Tidak, malah sebaliknya." Jadi, Sokrates melanjutkan, Anda akan menceritakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Oke, Anda masih memiliki satu kesempatan lagi. Masih ada satu filter lagi, yaitu filter ketiga. Filter ketiga, kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya? Tidak, sama sekali tidak. Jadi, Sokrates menyimpulkannya, bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan, dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus menceritakan itu kepada saya? Sahabat pelangi, itulah mengapa Sokrates dianggap filsuf besar dan sangat terhormat. Nah sahabat, gunakanlah triple filter test setiap kali Anda mendengar sesuatu tentang kawan Anda. Jika bukan kebenaran, bukan kebaikan, dan tidak ada kegunaan positif, tidak perlu Anda terima. Dan apabila Anda terlanjur mendengarnya, jangan sampaikan dan jangan menyakiti hati orang lain. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberi pesan kepada kedua anaknya. "Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidupmu. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena matahari secara langsung." 5 tahun berlalu. Sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnis yang sangat memprihatinkan. Ibu pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?"
Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah, Bu." Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak hutang yang tidak dibayar dan habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya untuk terkena matahari secara langsung, dan saya hanya memiliki sepeda motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi. Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, dan keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu semakin beruntung, apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tapi saya beri sedekah, sehingga modal saya berkah. Pesan kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang sebelum matahari terbenam. Sehingga pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Sahabat pelangi, apa makna yang bisa kita petik dari kisah ini? Si sulung dan si bungsu menerima pesan yang sama, namun masing-masing memiliki penafsiran dan sudut pandang atau mindset yang berbeda. Mereka melakukan cara yang berbeda, sehingga mendapatkan hasil yang berbeda pula. Hati-hatilah dengan mindset kita. Mindset positif memberi hasil yang menakjubkan. Sebaliknya, mindset negatif memberikan hasil menghancurkan. The choice is yours. Pilihannya ada padamu. Kisah pohon apel dan seorang anak kecil. Suatu ketika, hiduplah sebatang pohon apel besar dan anak lelaki yang sedang bermain-main di bawah pohon apel itu setiap hari. Dia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya, tidur-tiduran di keteduhan rindang daun-daunnya. Anak lelaki itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian pula, pohon apel sangat mencintai anak kecil itu. Waktu terus berlalu. Anak lelaki itu kini telah tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon apel itu setiap harinya. Suatu hari, ia mendatangi pohon apel. Wajahnya tampak sedih. "Ayo ke sini bermain-main lagi denganku," pinta pohon apel itu. "Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi," jawab anak lelaki itu. "Aku ingin sekali memiliki mainan, tapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon apel itu menyahut, "Duh, maaf, aku pun tak punya uang. Tetapi kau boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya. Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli mainan kegemaranmu." Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli mainan kegemaranmu. Anak lelaki itu sangat senang. Ia lalu memetik semua buah yang ada di pohon apel dan pergi dengan penuh sukacita. Namun setelah itu, anak lelaki tak pernah datang lagi. Namun pohon apel itu kembali sedih. Sampai suatu hari, anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel sangat senang melihatnya datang. "Ayo bermain-main denganku lagi," kata pohon apel. "Aku tak punya cukup waktu," jawab anak lelaki itu.
Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah atau tempat tinggal. Maukah kau menolongku? Duh, maaf, aku pun tak memiliki rumah. Tapi kau boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu, kata pohon apel. Kemudian, anak lelaki itu menebang semua dahan dan ranting pohon dan pergi dengan gembira. Pohon apel itu juga merasa bahagia melihat anak lelaki itu senang. Tapi anak lelaki itu tak pernah kembali lagi. Pohon apel itu merasa kesepian dan sedih. Pada suatu musim panas, anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel merasa sangat bersukacita menyambutnya. Ayo bermain-main lagi denganku, kata pohon apel. Aku sedih, kata anak lelaki itu. Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin pergi berlibur dan berlayar. Maukah kau memberi aku sebuah kapal untuk pesiar? Duh, maaf, aku tak punya kapal. Tapi kau boleh memotong batang tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kamu mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah. Kemudian, anak lelaki itu memotong batang pohon apel itu dan membuat kapal yang diidamkannya. Ia lalu pergi berlayar dan tak pernah datang lagi menemui pohon apel itu. Sampai akhirnya, anak lelaki itu datang lagi setelah bertahun-tahun kemudian. Maaf anakku, kata pohon apel itu. Aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu. Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu, jawab anak lelaki itu. Aku juga tak memiliki batang dan dahan yang bisa kau panjat, kata pohon apel. Sekarang, aku sudah terlalu tua untuk itu, jawab anak lelaki itu. Aku benar-benar tak memiliki apa-apa lagi yang bisa aku berikan padamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua dan sekarat ini, kata pohon apel itu sambil menitikkan air mata. Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang, kata anak lelaki. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu. Oh, bagus sekali. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah bergabung dengan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang. Anak lelaki itu berbaring di pelukan akar-akar pohon. Pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air matanya. Sahabat pelangi, ini adalah cerita tentang kita semua. Pohon apel itu adalah orang tua kita. Ketika kita kecil, kita senang bermain-main dengan ayah dan ibu kita. Ketika kita tumbuh besar, kita meninggalkan mereka dan hanya datang ketika kita memerlukan sesuatu dalam kepahitan. Tak peduli apapun, orang tua kita akan selalu ada di sana untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk membuat kita bahagia. Anda mungkin berpikir bahwa anak lelaki itu telah bertindak sangat kasar pada pohon itu. Tetapi begitulah cara kita memperlakukan orang tua kita. Sampaikan pada orang tua kita sekarang betapa kita mencintainya dan berterima kasih atas seluruh hidup yang telah dan akan diberikannya kepada kita. Apa kata orang lain? Dibicarakan orang lain adalah tanda Anda dipikirkan mereka. Ditiru orang lain, tanda Anda disukai mereka. Dizalimi orang lain, tanda mereka tidak bisa lakukan seperti yang Anda capai. Apapun itu, semuanya adalah pengakuan tersembunyi untuk Anda. Orang-orang besar dan kecil sama-sama membicarakan Anda. Bedanya, orang besar mengakui kebesaran Anda lewat kata-katanya, sementara orang kecil berusaha menutupinya.
Mari selesaikan apa yang kita mulai. Telah lama berlalu sorak-sorai penonton menyambut sang juara. Telah hilang gegap gempita gemuruh stadion. Tak ada lagi kilatan lampu blitz dari para wartawan. Telah usai juga prosesi pengalungan medali juara. Para penonton pun akan beranjak meninggalkan stadion. Namun sesaat kemudian, bunyi sirine mobil polisi lambat laun semakin keras terdengar. Semakin dekat dan mulai memasuki stadion. Di depan mobil polisi tersebut, tampak seorang atlet berlari dengan susah payah. Kakinya terlihat pincang dan berdarah, namun ia tetap berlari. Sebelumnya, pada awal perlombaan lari maraton tersebut, terjadi tabrakan fatal dengan pelari lain. Ia diminta berhenti karena lukanya yang cukup parah dan berceceran darah. Namun ia tidak mau. Ia tetap berlari menuju garis finish. John Stephen Akhwari, pelari maraton dari Tanzania yang sangat diharapkan oleh negaranya untuk meraih medali, hari itu memasuki finish sebagai pelari terakhir. Tepatnya nomor 57 dari 74 pelari maraton yang mengikuti lomba tersebut. Lalu setelah pertandingan, ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak berhenti ketika terluka pada awal pertandingan?" Jawabnya, "My country did not send me 7,000 miles to Mexico City just to start the race. They sent me to finish." Negara saya tidak mengirim saya 7.000 mil ke Mexico City hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikannya. Hingga saat ini, Akhwari menjadi inspirasi banyak orang di dunia, bukan karena ia memperoleh medali emas, melainkan karena komitmennya yang tinggi untuk menyelesaikan pertandingan meskipun dalam keadaan cedera dan terluka. Sahabat pelangi, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan berhenti untuk mencapai impian hanya karena kita mengalami sedikit cedera? Ataukah kita akan terus berjuang meskipun banyak tantangan fisik yang tidak mendukung untuk mencapai garis akhir? Jadi, tetap berjuang, tetap semangat, dan pantang menyerah. Kerang kecil dilepas pantai. Di sebuah lepas pantai, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya. Sambil terus menangis, ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, Ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan.
Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini. Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Hari itu berlalu menjadi hari yang amat menyakitkan bagi kerang kecil. Nasihat ibunya sudah dituruti. Namun, sakit akibat tusukan sudut tajam pasir itu terus menyiksanya. Begitu seterusnya. Saat sakit masih menyiksa, saat itu pula lah si kerang kecil terus berusaha membalut pasir itu dengan getah lembut yang dimilikinya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit dan dua tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga tiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus makin berkurang. Begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara cantik, besar dan indah. Bentuknya bulat utuh sempurna, membuat mutiara itu menjadi salah satu mutiara paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil, teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut yang direbus, ia memiliki harga sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkan. Sahabat pelangi, ujian dan kesulitan adalah hal yang lumrah dalam hidup. Tapi kita seringkali merasa kecewa saat-saat hal tersebut datang kepada kita. Bahkan tak jarang kita merasa seperti penderitaan tak ada akhirnya. Saat tantangan dan halangan datang, coba bertahanlah. Lakukan yang terbaik untuk tetap berjuang. Kerahkan segenap kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Jika kita terus dan mampu bertahan, berjuang, berkarya dan bekerja semaksimal yang kita bisa, niscaya mutiara indah kehidupan akan datang. Jangan. Kali ini bukan cerita, tapi kata-kata. Semoga terinspirasi. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Tapi tersenyumlah, maka kamu kian bahagia. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Tapi bersedekahlah, maka kamu akan semakin kaya. Jangan menunggu termotivasi baru bergerak. Tapi bergeraklah, maka kamu akan semakin termotivasi. Jangan menunggu dipedulikan orang, baru kamu peduli. Tapi pedulilah dengan orang lain, maka kamu akan dipedulikan. Jangan menunggu orang memahami kamu, baru kita memahami dia. Tapi pahamilah orang itu, maka orang itu paham dengan kamu. Jangan menunggu terinspirasi baru menulis, tapi menulislah,
maka inspirasi akan hadir dalam tulisanmu. Jangan menunggu rezeki datang baru bekerja, tapi bekerjalah, maka rezeki akan menunggumu. Jangan menunggu dicintai baru mencintai, tapi belajarlah mencintai, maka kamu akan dicintai. Jangan menunggu banyak uang baru hidup tenang, tapi hiduplah dengan tenang, maka lihatlah, bukan sekadar uang yang akan datang. Jangan menunggu contoh baru bergerak mengikuti, tapi bergeraklah, maka kamu akan menjadi contoh yang pantas diikuti. Jangan menunggu sukses baru melakukan, tapi lakukanlah, kamu pasti bisa. Sahabat pelangi, para pecundang selalu menunggu bukti, dan para pemenang selalu menjadi bukti. Jangan membentak ibu. Seorang nenek-nenek terduduk di kursi rodanya suatu sore di tepi danau, ditemani anaknya yang sudah mapan dan berkeluarga. Si ibu bertanya, "Itu burung apa yang berdiri di sana?" "Bangau, Mama," anaknya menjawab dengan sopan. Tak lama kemudian, si ibu bertanya lagi, "Itu yang warna putih burung apa?" Sedikit kesal, anaknya menjawab, "Ya bangau, Mama." Kemudian ibunya kembali bertanya, "Lantas, itu burung apa?" Ibunya menunjuk burung bangau tadi yang sedang terbang. Dengan nada kesal, si anak menjawab, "Ya bangau, Mama, kan sama saja. Kok Mama gak lihat dia terbang?" Air menetes di sudut mata sang ibu sambil berkata pelan, "Dulu, 35 tahun yang lalu, aku memangkumu dan menjawab pertanyaan yang sama untukmu sebanyak 10 kali. Sedang saat ini, aku hanya bertanya 3 kali, kamu sudah membentakku 2 kali." Si anak terhenyak, kemudian terduduk diam, dia menyesal, lalu memeluk ibunya. Sahabat pelangi, pernahkah kita memikirkan apa yang telah diajarkan oleh seorang ibu kepada kita? Sayangilah ibu kita, ibu mertua kita, melebihi sayang kita bersama kita atau istri kita. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Mohon ampunan jika Anda pernah menyakiti hati ibu. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu, di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja. Tidak ada bunga mawar yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah."
Lanjut sang bambu dengan nada sedih. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu, ujarnya. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu keheranan. Dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tak goyah sedikit pun, ujar sang mawar. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat, tambah sang mawar dengan nada sedih. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja, ternyata bisa menganggukkan di mata sang mawar. Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik, atau menjadi hiasan rambut para gadis. Sang mawar kembali tersenyum. Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian. Tidak seperti kamu. Bambu kembali bingung. Aku tidak mengerti. Ah, bambu, ujar mawar sambil menggeleng. Kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Lanjut sang mawar. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku. Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini, dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditujukan untuk sang mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Sahabat pelangi, daripada menghabiskan tenaga untuk iri kepada orang lain, lebih baik bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.